Nah, pada pertemuan kali ini ya, judul yang akan kita pelajari yang pertama diantaranya adalah Bai'atul Aqabah Al-Ula. Bai'at Aqabah yang pertama. Jadi pada pertemuan dulu Rasulullah kan ketika ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah dan paman beliau siapa? Abu Thalib, siksaan orang kafir semakin bertambah, tekanannya semakin kuat, dan mereka sudah mulai menyerang fisik Rasulullah SAW. Di saat seperti itu Rasulullah sempat keluar dari kota Mekah mendakwai penduduk Taif. Sampai di Taif Rasulullah juga dilempari batu dan seterusnya. Di saat seperti itulah Allah ingin memberikan hiburan kepada Rasulullah dengan cara mengisra dan mi'rajkan. Lah, sekarang ini kita akan mempelajari perjanjian cikal bakal terjadinya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah sudah tidak kondusif. Rasulullah dimusuhi, diludahi, dilempari kotoran unta. Para sahabat dimusuhi, ya, sehingga tidak kondusif untuk berdakwah. Lah, pada tahun 11 kenabian, berarti umurnya Rasulullah berapa? 51. Ya, ketika 11 kenabian, Rasulullah sempat mendakwai penduduk Yasrib. Penduduk Yasrib itu kan penduduk Madinah yang nantinya namanya menjadi Madinah. Pada waktu itu namanya Yasrib. Ada 6 orang penduduk Yasrib atau Madinah pada tahun 11 masa kenabian didakwai sama Nabi ketika haji. Akhirnya 6 orang ini masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka 6 orang ini balik ke Mekah, balik ke Yasrib atau Madinah. Rasulullah masih mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Lah, pada haji, musim haji tahun 12 setelah kenabian, orang 6 tadi itu mengajak teman-temannya yang lain untuk berangkat haji. Di haji itu didakwai Nabi hingga masuk lagi orang masuk Islam, yaitu 7 orang. Berarti jumlahnya berapa? 6 ditambah 7. Tetapi waktu haji yang tahun ke-12 ini, yang aslinya 6 orang tadi ada yang tidak ikut 1, jadi 5 yang berangkat. Berarti 5 tambah 7, berapa jumlahnya? 12 orang inilah, ya, ada yang sebagian suku Aus, sebagian suku Khazraj. Pada tahun 12 masa kenabian tersebut, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, ya, setia kepada Rasulullah SAW. Ini nanti yang menjadi cikal bakal Rasulullah hijrah ke Madinah, karena di sana sudah ada sebagian kecil orang Islam. Maka orang ini berkumpul, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Ta'alau bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a." Baiatlah aku agar kalian tidak menyekutukan Allah, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Wala tasriku, dan jangan kalian mencuri. Wala tazinu, jangan kalian berbuat zina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtan, jangan kalian berdusta. Wala ta'suni fi ma'ruf, kalian tidak boleh bermaksiat kepadaku dalam rangka amar ma'ruf, dalam rangka kebaikan. Kemudian terjadilah sumpah setia 7 orang tadi yang baru plus orang yang lama itu. Kemudian mereka pulang kemana? Ke Yathrib. Sedangkan di sini Rasulullah masih disiksa, masih dihina, masih diuji oleh orang-orang kafir dengan banyak ujian. Di saat seperti ini Rasulullah mengirim delegasi dari Mekah dikirim ke Madinah. Namanya
seorang sahabat Nabi yang terkenal, orangnya rupawan, tampan, pinter melobi, pinter berdiplomasi. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat Nabi yang rupawan. Saking rupawannya, Mus'ab bin Umair ini dikira Rasulullah. Waktu perang Uhud, nanti akan saya ceritakan perang Uhud, Rasulullah dikabarkan wafat. Sehingga dalam perang Uhud itu kaum muslimin mentalnya jatuh, ya, karena mendengar isu Nabi Muhammad itu wafat. Padahal yang wafat itu siapa? Mus'ab bin Umair. Karena wajahnya Mus'ab ini mirip wajahnya Rasulullah, rupawan, tampan. Dan Rasulullah kalau mengutus seorang delegasi mesti dipilih orang yang wajahnya menyenangkan orang. Nah, Mus'ab ini cocok. Nah, Mus'ab ini punya cerita sendiri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Beliau ini anak bangsawan Quraisy. Tidaklah seorang wanita-wanita Mekah berkumpul-kumpul kecuali pasti membicarakan tentang ketampanan Mus'ab bin Umair. Tidaklah Mus'ab bin Umair ini datang kecuali jarak sekian sudah tercium aroma parfumnya. Rupawan, bangsawan, kaya raya Mus'ab bin Umair. Tapi dia itu mendengar Islam. Ya, mendengar bahwa ada agama yang menyuruh kepada tauhid, meninggalkan berhala-berhala, nyambung silaturahim, melarang dusta, melarang membunuh anak. Tertawan hatinya. Maka pengen masuk Islam dia. Diam-diam beliau ini datang ke rumah Darul Arqam. Ya, Darul Arqam itu nama rumahnya sahabat yang pertama kali dibuat kajian oleh Rasulullah, dakwah, sembunyi-sembunyi. Maka Mus'ab ini ikut, akhirnya masuk Islam. Tapi sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh papa dan mamanya. Tapi suatu saat ketahuan. Mamanya marah dan Mus'ab diancam untuk tidak boleh menjadi pengikut Muhammad. Ya, tidak boleh menjadi pengikutnya Muhammad SAW. Akhirnya Mus'ab terus mendatangi Rasulullah. Sampai akhirnya keluarga besarnya memutuskan untuk memenjarakan Mus'ab bin Umair. Di penjara. Mus'ab bin Umair tidak boleh ikut Rasulullah. Aib bagi orang kafir jahiliyah mengikuti ajarannya Muhammad, itu aib sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kalau sampai ikut Muhammad, maka derajatnya Mus'ab bin Umair yang bangsawan ini akan disamakan dengan derajatnya Bilal, mantan budak. Tidak mau, gengsi. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan sholat satu shaf dengan siapa? Bilal. Masa kamu mau sama orang yang hidungnya pesek, rambutnya keriting, kemudian warna kulitnya hitam legam? Apakah kamu mau seperti itu? Di penjara Mus'ab bin Umair ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ini saya ceritakan tentang sosok Mus'ab bin Umair dulu. Ketika mendengar ada hijrah ke Habasyah, karena Rasulullah dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah, terlebih dahulu sahabat disuruh Rasulullah hijrah kemana? Habasyah, ke Ethiopia, ke Afrika, nyebrang Laut Merah. Ketika mendengar bahwa Rasulullah memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah, maka Mus'ab bin Umair menjebol penjara tersebut, kemudian mendatangi Nabi dan ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia, negeri Afrika. Ya. Setelah itu Mus'ab bin Umair kembali. Ketika kembali itu Rasulullah sedih melihat penampilannya Mus'ab bin Umair. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, wajahnya berdebu. Maka dalam riwayat Rasulullah mengatakan, kasihan saya melihat Mus'ab. Wallahi dahulu tidak ada laki-laki yang berparas kerupawan melebihi Mus'ab bin Umair. Tapi sekarang saya lihat dia tinggalkan semua kemewahan dunia hanya untuk Allah dan Rasulnya. Makanya Mus'ab bin Umair ini punya hati khusus di hati Rasulullah SAW. Dia tinggalkan dunianya demi Islam. Nanti ketika Islam sudah jaya, di zamannya Umar bin Khattab, Islam menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan Afrika Utara. Mus'ab sudah wafat dalam perang Uhud. Bahkan wafatnya duluan Mus'ab daripada Rasulullah.
Untuk mengenang Mus'ab ini, ketika zaman sudah kaum muslimin kuat, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang kaya raya, disuguhkan makanan yang enak di depannya. Ini zaman kejayaan Islam. Nanti Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, miliarder, disuguhi makanan yang enak-enak. Tiba-tiba beliau menangis, gak jadi makan. Terus makanannya itu gak dimakan. Ditanya sama keluarganya, kenapa Anda tidak mau makan? Mus'ab bin Umair lebih baik dari diriku, tapi beliau belum mencicipi manisnya hasil dari perjuangan. Sedangkan aku melihat kenikmatan dunia ada di depanku. Aku khawatir ini adalah nikmat yang Allah segerakan yang aku tidak mendapatkannya di akhirat. Sampai gak jadi makan. Karena teringat dengan siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang yang lebih baik dari aku. Ya, ketika matinya Mus'ab bin Umair, gak punya kain kafan, ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Perang Uhud. Akhirnya Rasulullah menyuruh untuk ditutupi semak-semak belukar. Ya, ada sendiri namanya. Gak jadi makan Abdurrahman bin Auf karena melihat perjuangannya Mus'ab bin Umair yang meninggalkan kemewahan dunia dan mati syahid ketika perang Uhud. Nah, inilah sosok Mus'ab bin Umair yang diutus Nabi. Ini belum wafat ini. Nanti wafatnya perang Uhud. Sabar, nanti saya ceritain. Nah, diutuslah Mus'ab bin Umair ini, si tampan yang rupawan ini dan pandai berdiplomasi, tutur bahasanya baik, orang yang ganteng, enak dilihat, nyenengkan orang. Diutuslah Mus'ab bin Umair untuk kemana tadi? Ke Yathrib. Madinah belum ada nama Madinah, masih Yathrib. Berangkatlah Mus'ab bin Umair ke rumah As'ad bin Zurarah, ya, ke rumah As'ad bin Zurarah. Ya. As'ad bin Zurarah ini termasuk 6 orang yang pertama kali masuk Islam tadi. Kan 6 ditambah berapa tadi? 7. Nah, As'ad bin Zurarah ini ketuanya orang yang masuk Islam di kota Madinah. Akhirnya Mus'ab berangkat, yang dituju rumahnya siapa? As'ad bin Zurarah. Dan As'ad bin Zurarah orangnya cerdas. Akhirnya berangkatlah Mus'ab bin Umair sampai di rumahnya As'ad bin Zurarah. Kemudian Mus'ab bin Umair diajak oleh As'ad bin Zurarah untuk keluar dan mendakwai Bani Abdil Ashhal, suku Bani Abdil Ashhar dan Bani Dhofar. Didakwai ke rumah-rumah gitu. Rumah-rumah didakwai, ayo masuk Islam, kita tinggalkan sesembahan-sesembahan berhala, kita sambung silaturahim, kita menyembah hanya kepada Allah. Lah, ketika Mus'ab bin Umair mendakwakan Islam di kota Madinah yang pada waktu itu namanya masih Yathrib, kedengaran sama ketua suku. Ketua suku namanya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Ini dua-duanya ini ketuanya Madinah pada waktu itu. Kebetulan Sa'ad bin Mu'ad ini masih sepupunya As'ad bin Zurarah. Bisa dipahami? Melihat bahwa As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair ini mendakwakan Islam, marah kedua orang ini. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada Usaid bin Khudair, wahai Usaid bin Khudair, tolong datangi dua orang tersebut, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Segera berhentikan dakwanya. Wallahi kalaulah bukan karena aku itu masih misananya As'ad bin Zurarah, niscaya As'ad bin Zurarah saya tebas kepalanya. Tapi dia itu anak bibiku, aku nggak enak sama dia. Tolong kamu saja. Akhirnya yang disuruh maju siapa? Yang disuruh maju akhirnya siapa? Usaid bin Khudair. Ya, berangkatlah Usaid bin Khudair dengan menghunuskan pedangnya, dengan wajah yang penuh kemarahan, mendatangi Mus'ab bin Umair. Ketika dari kejauhan kelihatan Usaid bin Khudair, maka As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, lihatlah orang itu. Dia ini adalah pemimpin kaum.
kalau engkau sampai membuat dia masuk Islam dengan tanganmu, maka setelahnya lebih mudah. Marah ini wajahnya. Dan Mus'ab bin Umair orang yang ahli berdiplomasi. Marah, menghunuskan pedang. Marah dalam keadaan murung. Kemudian setelah sampai di depan dua orang tadi, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudair mengatakan, ya, "Ma ja'a bikuma ilaina?" Apa yang kalian bawa kepada kami? Apakah kalian hendak membodoh-bodohkan orang-orang kami, menyesatkan agama kami, memperolok-olok Tuhan-Tuhan kami? Pulanglah ke negerimu, jangan rusak kaumku, kata Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, awala tajlis fatasma'. Tidakkah Anda duduk dulu dan mendengarkan dari saya? Sekiranya Anda mendengarkan dari saya dan Anda setuju, maka terimalah. Jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa, saya akan angkat kaki dari negeri Anda. Duduk. Ya tidak apa-apa, kamu telah berbuat adil. Duduk. Usaid bin Khudair duduk. Maka disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, kami dulu adalah kaum penyembah berhala. Kami adalah kaum yang membunuh anak perempuan-perempuan kami. Kami adalah kaum Mekah, Quraisy maksudnya ini ya. Kami adalah kaum yang dulu menikahi istri dari ayah-ayah kami. Kemudian datanglah seorang nabi yang menyuruh kami untuk menyembah hanya satu Allah, menegakkan sholat, menyambung silaturahim, memuliakan anak, memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tersentuh hatinya Usaid bin Khudair. Diam, gak bisa ngomong, diam. Kata Mus'ab bin Umair, aku sudah melihat tanda-tanda keislaman sebelum dia berkata. Setelah dijelaskan panjang lebar sama Mus'ab bin Umair, akhirnya Usaid bin Khudair mengatakan, indah sekali yang engkau bawa. Bagaimana caranya aku bisa mengikuti ajaranmu? Maka disuruh bersuci dulu, mandi maksudnya. Kemudian menghadap dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini ya jamaah, kalau antum mempelajari sirah sahabat ini termasuk walinya Allah, masuk Islam ini. Diterangkan dalam riwayat Usaid bin Khudair ini kalau membaca Al-Quran, para malaikat turun mendengarkan bacaannya. Luar biasa sahabat ini. Dan satunya, siapa tadi namanya? Sa'ad bin Mu'ad. Oh ini luar biasa orang ini, pembela Rasul nanti. Ini kan masih kafir dia. Akhirnya Usaid bin Khudair masuk Islam. Maka saat ini menunggu datangnya Usaid bin Khudair. Gimana anak ini saya suruh menyingkirkan dua orang kok gak balik-balik. Lama-lama balik, wajahnya sudah beda. Wajahnya sudah apa? Sudah beda. Pulang. Ditanya sama Sa'ad bin Mu'ad. Ma fa'alta, apa yang sudah kamu lakukan di sana? Kalam tarrajulain, ya. Apakah engkau sudah mengucapkan sesuatu kepada dua orang itu dan usir dia dari negeri kita? Kata Usaid bin Khudair, kalam tu, aku sudah berkata kepada mereka berdua, wallahi ma ra'aitu bihima ba'sa. Saya melihat orang ini tidak berbahaya. Saya melihat dua orang ini tidak berbahaya. Ternyata tidak apa-apa orang ini. Waqad nahituhuma, aku sudah melarang mereka berdua untuk menyebarkan agamanya. Dan dia akan naf'al ma akhbab. Dia mengatakan bahwa oke, saya akan lakukan apa yang menjadi keinginan Anda. Maksudnya dua orang tadi yang hendak diusir mengatakan kami akan mengikuti perintah Anda. Akhirnya selesai masalahnya. Padahal Usaid bin Khudair masuk Islam. Pinternya Usaid bin Khudair ini seperti ini. Bagaimana caranya supaya karena dia mau menjelaskan Islam, belum pinter dia kan. Tapi dia itu mancing-mancing gimana caranya supaya Sa'ad bin Mu'ad ini sendiri yang akan mendatangi siapa? Mus'ab bin Umair. Bisa dipahami insyaallah? Maka dia ngomong, wahai Sa'ad bin Mu'ad, As'ad bin Zurarah itu kan masih saudaramu. Ya. Saya ini mendengar bahwa Bani Haritha ingin membunuh saudaramu itu karena mereka nggak senang dengan dakwanya. Akhirnya kan muncul
semangat kekeluargaannya. Bisa dipahami ya? Daripada orang lain yang memarahi sepupuku, lebih baik aku sendiri yang akan membereskannya. Maka datanglah. Ya, karena dalam benaknya Sa'ad bin Mu'ad, As'ad bin Zurarah ini lagi dikeroyok oleh Bani Harisah. Sedangkan Bani Harisah ini musuhnya keluarganya Sa'ad bin Mu'ad. Kan dulu kan suku-suku gitu lah. Bani Harisah ini musuhnya keluarganya Sa'ad bin Mu'ad. Maka mendengar Bani Harisah itu mau mengeroyok siapa tadi? As'ad bin Zurarah, langsung dia berangkat. Ketika dia berangkat, ternyata dia melihat dia melihat As'ad bin Zurarah, tidak ada masalah, duduk-duduk saja sama siapa? Mus'ab bin Umair. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mikir, oh berarti Usaid bin Khudair ini sudah masuk Islam. Berarti dia itu hanya sekedar mancing aku supaya datang ke sini. Cerdas Sa'ad bin Mu'ad, paham dia. Karena sudah sampai situ didatangi akhirnya. Itu dia menghunuskan pedangnya dalam keadaan marah. Sama ngomongnya sama Usaid bin Khudair sama. Ya, ketika marah, As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab, Mus'ab, lihat orang ini, demi Allah, jikalau orang ini sudah masuk Islam, tidak akan tersisa satu rumah pun di sukunya kecuali masuk Islam. Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini orang hebat ketika kafir dan ketika Islam, sama-sama hebat. Wafatnya Sa'ad bin Mu'ad ini nanti arasnya Allah goncang. Itu dalam perang, ya, dalam perang setelah perang Ahzab. Ya, kira-kira beberapa bulan lagi peristiwa itu, apa ceritanya? Harus sabar itu. Sa'ad bin Mu'ad ini marah. Kata As'ad bin Zurarah ini, orang ini adalah Sayyidul Qaum, pemukanya kaum. Jikalau dia masuk Islam, maka tidak tersisa satu rumah pun kecuali pasti masuk Islam di sukunya. Cocok ini. Maka datanglah orang tersebut marah-marah seperti As'ad bin Zurarah. Kata Mus'ab bin Umair, tidakkah Anda duduk dulu, dengarkan dari saya. Jikalau Anda merasa ini baik, terimalah. Jika tidak, saya akan angkat kaki dari negeri Anda dan saya tidak akan merusak kaumnya Anda. Maka didengarkan. Didakwai Islam. Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Selama orang itu fitrahnya masih baik, tidak akan menolak Islam. Dan Sa'ad bin Mu'ad ini orang yang berakal, bukan orang yang ikut-ikutan, orang yang baik gitu loh. Maka dia mendengarkan penjelasan Mus'ab bin Umair, akhirnya dia sama dengan Usaid bin Khudair, akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia mandi mengucapkan syahadat, kemudian dia langsung mengumpulkan semua rakyatnya, kaumnya. Kemudian dia berkata ya kepada kaumnya, Sa'ad bin Mu'ad mendatangi kaumnya, yaitu Bani Abdil Ashhal. Ya Bani Abdil Ashhal, wahai kaumku Bani Abdil Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Saya tanya kepada kalian, bagaimana posisi saya di tengah-tengah kalian? Maka kaumnya menjawab, sepakat, tidak ada orang berselisih pendapat. Mereka mengatakan, anta sayyiduna, anta sayyiduna, Anda adalah sayyid kami, pemimpin kami, ketua kami. Wa afdaluna, orang terbaik di antara kami. Kalau begitu, mulai detik ini kalian haram berbicara kepada aku kecuali kalian masuk agama Islam. Langsung dia ketika masuk Islam langsung mengumpulkan kaumnya. Bagaimana pendapat kalian tentang aku di sisi kalian? Kalian adalah pemimpin kami, orang terbaik di antara kami, orang yang paling baik di antara kami. Kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau begitu mulai detik ini kalian semuanya haram berbicara kepadaku sampai kalian masuk agama Islam. Masuk semua ke Islam. Orang zaman dulu kan kalau ketua sukunya sudah kena, kan kena semua. Kecuali satu orang yang gak mau masuk Islam, namanya Usairim. Ingat-ingat kan, gampang kan, Usairim. Gak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Sampai perang Uhud. Ini Rasulullah belum hijrah loh ini. Rasulullah belum hijrah. Usairim gak mau masuk Islam. Sampai waktu perang Uhud ternyata Usairim ini
ikut perang di bawah komando Rasulullah, ikut perang. Padahal kaumnya tadi nggak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Ikut perang membela Ansor, kaum muslimin. Mati terbunuh Usairim. Para sahabat bingung. Ini matinya karena membela keluarganya apa karena membela Islam? Padahal kami belum tahu kalau dia ini sudah masuk Islam. Bingung para sahabat. Para sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana Usairim ini? Kok terbunuh di pihak kita? Padahal dia belum masuk Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa fil jannah, orang ini masuk surga. Sebelum perang dia mendatangi Rasulullah dan masuk Islam. Terus perang, mati, belum pernah sujud, belum pernah sholat. Amal qalil wa ajr kabir, amal yang kecil tapi pahalanya besar. Karena apa? Karena tauhid. Orang itu selama masih punya tauhid, tapi tauhid yang benar, bukan tauhid yang nggak benar. Ya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. La ilaha illallah, bertauhid. Syaratnya orang dapat syafaat Nabi itu harus ahli tauhid. Ya. Maka hendaklah kita ini serius dalam menjaga ketauhidan kita. Seperti ini Usairim ini. Ketika masuk Islam meyakini tauhid, Allah selamatkan dia. Sehingga apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair tadi adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Karena itu menjadi cikal bakal nanti Rasulullah apa? Hijrah ke. Kemudian pada musim haji 13 atau tahun 13 kenabian. Jadi kan tahun 11 yang masuk Islam berapa orang tadi? 6. 12 yang masuk Islam, apa namanya? Laki-lakinya ada 7 kan gitu kan? Lah, dalam baiat Aqabah yang kedua ini musim haji juga, yaitu pada tahun 13 kenabian. Orang-orang yang tadi masuk Islam tadi itu pada tahun 11 dan tahun ke-12 tadi itu semakin bergeliat dakwah mereka. Ditambah datangnya siapa tadi? Mus'ab bin Umar. Berarti semakin banyak komunitas Islam di sana. Maka pada waktu itu terjadilah baiat yang kedua. Ini yang inti, yang setelah ini akan Rasulullah hijrah ke Madinah. Besok akan kita ceritakan bagaimana hijrahnya Rasulullah. Luar biasa perjuangannya. Pada waktu itu orang-orang Ansor atau orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah yang masuk Islam berkumpul. Jumlah mereka adalah salasa wa sab'una rajulan, 73 laki-laki. Wa mra'atani, dan 2 wanita. Berarti berapa? 75 orang. Jadi yang aslinya 6 jadi 12. Setelah Mus'ab bin Umair datang ke sana dan mendakwakan Islam, sekarang jumlahnya yang ikut haji berapa? 75. 75 ini, mereka ini bersepakat karena mereka kan rombongan sama orang-orang Madinah yang lain, dan pada waktu itu tidak semua orang Madinah masuk Islam, tapi sukunya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam semua. Tapi kan suku-suku kan banyak. Bisa dipahami maksud saya? Oke. Maka berangkatlah jamaah haji dari Madinah. Ini nggak semuanya Muslim. Yang berangkat haji ini nggak semuanya Muslim. Hanya berapa tadi? 75. Yang lain orang-orang musyrik. Loh Ustaz, orang musyrik kok haji? Iya. Pada waktu itu syariat haji masih dipakai oleh orang kafir jahiliyah, tapi tata caranya diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim. Bahkan di depan Ka'bah itu dikelilingi patung-patung banyak sekali. Suku ini mempunyai patung ini, suku ini mempunyai patung. Di dulu Ka'bah itu dipenuhi patung-patungnya kafir Quraisy. Mereka tawaf,
Mereka juga melakukan amal-amalan haji, tapi dibuat ajaran pagan, dibuat ajaran kesyirikan di situ. Ada sesajen, ada sesembahan kepada patung, tapi haji. Nah, maka berangkatlah. Dari sekian banyak jemaah haji dari Medina itu, ada 75 orang yang sudah masuk Islam. Gitu loh maksudnya. 75 orang ini berjanji, kita harus menemui Rasulullah di tempat namanya Aqobah. Namanya kan Baiat Aqobah, karena tempatnya di Aqobah. Kita nggak mungkin berangkat ke sana sekarang. Mesti orang-orang musyrikin Medina akan tahu. Dan ini kan rahasia sekali. Tidak boleh ada yang tahu. Akhirnya ditunggu sampai penghujung malam. Pada waktu itu orang-orang yang sudah masuk Islam ini mengajak salah satu pemimpin kota Medina yang belum masuk Islam. Diajak dan mengatakan, namanya Abu Jabir. Ya Aba Jabir, innaka sayyid min sadatina. Wahai Abu Jabir, Anda adalah pemimpin kami. Kami nggak rela Anda ini termasuk orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Coba ikut kami. Kami akan bertemu dengan seseorang gitu ya. Karena ini adalah pemimpin yang para sahabat mengira akan bisa menerima dakwanya, dipilih. Gak semua pemimpin, karena pemimpinnya Madinah banyak. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang nanti ketika Rasulullah hijrah ini jadi pemimpin orang-orang munafik. Jadi banyak orang di situ itu. Dipilih pemimpin yang lunak oleh sahabat, ayo nanti malam ikut kami. Kami gak ingin Anda termasuk orang-orang yang rusak itu, gitu loh. Maka ketika manusia sudah tidur semuanya, sudah malam semakin larut, sudah manusia terlelap dalam tidur panjangnya, 75 orang ini berdiri. Nah, membangunkan satu sama lain pelan-pelan. Ketuanya tadi diajak, pimpinannya yang belum masuk Islam tadi diajak. Menemui Rasulullah di mana tadi? Di Aqobah. Bertemu yang intinya pada waktu itu Rasulullah ditemani salah seorang dari penduduk Mekah. Orang kafir, bukan orang Islam. Jadi untuk menemui delegasinya orang Medina tadi itu, berjumlah 75 orang tadi itu, Rasulullah ditemani satu orang penduduk Mekah, Quraisy, tapi kafir. Siapa namanya? Siapa namanya? Gak usah pura-pura mikir, Pak, kalau nggak tahu. Ada yang lihat ke atas, ada yang pura-pura gini. Namanya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sendiri. Pamannya Nabi sendiri. Dia kafir, tapi membackup dakwah Nabi, melindungi Nabi, pasang badan untuk Nabi. Bukan karena membela Islam, tapi karena ini keponakannya. Karena kesukuannya itu tinggi. Ya, menjaga nasab keluarga itu lebih tinggi dari agama. Ini saya bela karena dia ponakanku, bukan karena aku membela agamanya gitu. Jadi Rasulullah ini menerima 75 delegasi itu dengan pamannya Abbas. Sebelum mulai, Abbas yang ngomong duluan, bukan Rasulullah. Abbas yang ngomong duluan. Abbas mengatakan, ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Dulu orang Quraisy Mekah itu memanggil orang-orang yang datang dari Yathrib itu dipanggil dengan Khazraj. Meskipun tidak semuanya dari Khazraj. Kan ada apa? Ada Aus dan ada Khazraj. Tapi orang jahiliyah, kafir jahiliyah menamai penduduk Madinah dengan orang-orang Khazraj. Maka dipanggil sama Abbas, ya ma'syar Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Wallahi kalian tahu posisi orang ini di antara kami. Dia ini keponakan kami, keluarga besar kami melindunginya. Demi Allah, jikalau kalian setia kepadanya, kemudian suatu saat kalian mengkhianatinya, jangan lakukan perjanjian ini. Cukuplah dia bersama kami, keluarganya. Kami akan membelanya, tidak perlu kalian. Tapi kalau kalian setia kepadanya, membela agamanya, melindunginya, kami serahkan keponakanku ini untuk kalian. Kafir loh ini Abbas ini. Ngomong ini karena apa? Karena saking cintanya sama ponakannya. Ponakanku ini di kota Mekah selalu diintai, ingin dibunuh, dan kami menjaganya. Jangan sampai kami serahkan kepada kalian kemudian kalian lengah.
dan kalian tidak setia kepadanya, maka cukup kami yang akan melindunginya. Paham ya maksudnya? Oke. Maka Ka'ab mengatakan, wakilnya orang-orang Ansor mengatakan, qad sami'na ma qulta fatakallam ya Rasulullah. Kami telah mendengar apa yang Anda bicarakan. Fatakallam ya Rasulullah, ucapkan ya Rasulullah. Apa isi baiat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alas sam'i wat ta'a fin nasati wal kasal. Kalian harus mendengar dan patuh dalam keadaan giat maupun dalam keadaan malas. Wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Kalian akan berinfak baik dalam keadaan sulit maupun susah. Kalian harus beramar ma'ruf nahi munkar. Kalian harus meninggalkan syirik. Kalian harus menegakkan tauhid. Intinya baiat-baiat lah, intinya yang baik-baik. Akhirnya para sahabat ini setelah menyatakan tadi itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ala an taqaddamu fillahi la ta'khudhukum fillahi laumata laim. Kalian tidak takut dicela oleh manusia, menegakkan agamanya Allah. Wa ala an tansuruni idza qaddamtu ilaikum. Dan kalian akan menolong aku dan dakwaku ketika aku akan sampai di negerimu. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Dan kalian akan melindungi aku seperti kalian melindungi istri-istri kalian, anak-anak kalian, dan jiwa-jiwa kalian. Dalam riwayat kemudian Rasulullah mengatakan, walakumul jannah, dan bagi kalian surga. Akhirnya semua langsung membaiat Rasulullah, sepakat 75 orang itu setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya Rasulullah, kami akan melindungi Anda melebihi perlindungan kami kepada anak-anak kami, istri-istri kami, dan jiwa-jiwa kami. Terjadilah baiat. Peristiwa ini tidak dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita, dengarkan cerita ini. Nanti lama cerita ini, nanti akan datang masanya saya ceritakan. Tapi saya ceritakan di sini karena ini ada kaitannya. Nanti ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun negara Islam di Madinah, Rasulullah mengirim surat ke Romawi, Persia dan seterusnya. Nanti terjadi Fathu Makkah. Nanti para sahabat datang ke Mekah dan membebaskan kota Mekah. Nanti penduduk Mekah akan Islam semuanya. Idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti penduduk Mekah ini Islam semuanya nanti ini. Nanti ketika manusia itu banyak, Rasulullah tidak melupakan kebaikan orang Ansor. Dan itu nanti dibicarakan Rasulullah. Ketika perang Hunain itu perang terjadi setelah Fathu Makkah, setelah Mekah dibebaskan. Sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi negeri Islam, orang Islam banyak. Perang Hunain ini perang yang jumlahnya kaum muslimin sangat banyak. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan perang Hunain ini nggak mungkin orang Islam terkalahkan karena orang-orang Quraisy yang dulu menentang Nabi sudah masuk Islam. Ya, kecuali yang Abu Jahal, Abu Lahab itu mati dalam perang, banyak yang mati dalam perang. Akhirnya mereka terpaksa masuk Islam dan akhirnya menerima Islam dengan baik. Oke. Setelah Mekah masuk Islam, semuanya menjadi tumpah ruah menyerang Hunain. Banyak orang-orang mu'alaf. Kan habis Fathu Makkah, banyak orang-orang kafir yang baru-baru masuk Islam, banyak mu'alaf, jumlahnya banyak. Ada yang nyeletuk ngomong, kita nggak mungkin kalah ini. Kita nggak mungkin kalah. Setelah itu, para sahabat yang baru-baru masuk Islam ini melewati pohon besar. Pohon besar ini miliknya orang-orang musyrik. Digantungkan pedang-pedang mereka. Orang sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana, tolong ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon besar seperti mereka ya Rasulullah, supaya pedang-pedang kami kita taruh di situ untuk ngalap berkahnya. Karena Islam belum menancap dalam hati mereka, masih ada sisa-sisa peninggalan apa? Kesyirikan, perang. Apa yang terjadi? Kocar-kacir, hampir kalah kaum muslimin. Ingat, kaum muslimin tidak pernah dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Kaum muslimin dikalahkan karena maksiat dan kesyirikan yang ada dalam diri mereka. Perang Badar cuma 300
melawan 1000, yang 1000 dikalahkan oleh Allah. Perang Ahzab 10.000 tentara kafir melawan sedikit sahabat yang 10.000 dikalahkan Allah. Kaum muslimin tidak pernah dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Itu ingat itu. Ya. Nah, kalau kita ini orang banyak seperti ini kok kalah sama orang kafir, ya ini berarti kita melakukan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir. Ya. Kembali nih. Setelah perang Hunain ini saya akan menceritakan bagaimana orang Ansor ini, karena mereka akan setianya kepada Nabi kan luar biasa. Maka saya ceritakan tentang Ansor ini. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin tadi kan sempat kocar-kacir kewalahan karena mereka itu masih belum kuat akidahnya, kocar-kacir. Hanya sahabat-sahabat yang setia yang bersama Nabi, tapi akhirnya menang. Dan dalam perang Hunain ini, Masya Allah, rampasan perang Pak, yang namanya unta itu satu lembah. Satu lembah. Unta, sapi, satu lembah. Dan mereka kalah telak, harta rampasan dibawa kaum muslimin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan unta-unta ini kepada orang-orang kafir Quraisy yang, orang-orang Quraisy yang mu'alaf yang baru masuk Islam itu. Abu Sufyan yang selalu menentang dakwanya Rasulullah dahulu masuk Islam pada waktu itu, dikasih Rasulullah 100 unta. Unta Pak, bukan kambing, unta 100 jumlahnya. Abu Sufyan minta unta 100, dikasih sama Rasulullah. Terus Abu Sufyan datang ke Nabi, ya Rasulullah, anakku Muawiyah belum dapat, dikasih sama Nabi 100 unta. Ya Rasulullah, anakku yang lain, dikasih lagi 100 unta. Datang Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, unta, dikasih 100 unta. Ya Rasulullah, saya minta lagi 100, dikasih 100. Dibagikan ke orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam. Ansor dikasih apa Ustaz? Tidak dikasih apa-apa. Sampai orang Ansor itu timbul perasaan yang negatif kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Ansor yang berjuang, ya, pedang-pedang mereka masih bersimbah darah, luka-luka mereka masih menganga, dan orang-orang Ansor ini setia mendampingi Rasulullah ketika orang-orang yang baru masuk Islam itu lari terbirit-birit. Ketika sudah menang, mereka 100 unta, 100 unta, 100 unta. Orang Ansor cuma nonton gini, gak dikasih apa-apa sama Rasulullah. Sedihnya orang Ansor luar biasa. Sampai-sampai orang Ansor mengatakan, Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya. Saya mau tanya, Rasulullah itu Quraisy apa enggak? Makanya orang Islam gak boleh membenci Quraisy. Karena saya pernah dengar ada orang ngomong, kamu ini Quraisy. Gak boleh itu. Quraisy itu marganya Rasulullah. Gak boleh, Quraisy itu gak boleh dihina. Marganya Rasulullah Quraisy itu. Orang Ansor ini terpaku melihat Rasulullah membagikan harta yang melimpah, dibagi-bagikan sama Rasulullah. Orang Ansor tidak dikasih apa-apa. Orang Ansor berkata satu sama lain, Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya. Rasulullah sudah melupakan kita. Sedih. Ini masih penuh luka loh ini orang-orang Ansor ini. Pedang-pedangnya ini masih bersimbah darah. Tidak dapat apa-apa. Sedih orang-orang Ansor. Akhirnya ada yang mewakili orang Ansor ini datang ke Nabi. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Bukan Sa'ad bin Mu'ad lah ya. Kalau Sa'ad bin Mu'ad memang beda. Ini Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pemimpin Ansor, pendekar, panglima perang. Sa'ad bin Ubadah ini datang ke Nabi. Ya Rasulullah, aku telah mendengar perkataan yang tidak mengenakkan dari orang-orang Ansor kaumku. Apa itu wahai Sa'ad bin Ubadah? Aku melihat kasak kusuk di antara mereka tentang pembagian harta rampasan ini. Lalu apa posisimu? Kenapa kamu kok datang ke sini? Aku hanyalah sebagian dari kaumku ya Rasulullah. Hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka. Kalau begitu, kumpulkan semua orang Ansor sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkanlah semua orang Ansor. Ketika melihat orang-orang Ansor berkumpul, orang Muhajirin ikut. Karena kan Ansor Muhajirin itu kan satu paket, nggak bisa ditinggalkan. Muhajirin Ansor, Ansor Muhajirin. Lihat yang datang itu kumpul orang-orang Ansor, orang Muhajirin ingin ikut. Kata Rasulullah, Muhajirin jangan ikut, sana semuanya. Khusus Ansor.
Akhirnya seluruh orang Ansor dikumpulkan sama Nabi. Ya ma'syarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, bukankah kalian dulu kaum yang tersesat, kemudian aku datang kepada kalian dan Allah memberi hidayah kepada kalian? Bukankah kalian dulu saling berperang, saling bermusuhan, kemudian aku datang kepada kalian? Karena dulu Aus dan Khazraj saling perang. Bukankah kalian dulu kaum yang sering berperang, kemudian aku datang kepada kalian, kemudian Allah mendamaikan kalian? Bukankah dahulu kalian adalah orang-orang yang miskin, kemudian aku datang dan Allah memberi kecukupan kepada kalian? Ya, para sahabat mengatakan, ajal, benar ya Rasulullah, benar. Antum tahu apa yang diomongkan Nabi setelah itu? Rasulullah mengatakan, jawablah wahai orang Ansor, jawablah. Ansor diam saja. Jawablah wahai orang-orang Ansor, wallahi sekiranya kalian menjawabnya, kalian benar dan kalian dibenarkan. Jawablah, seandainya kalian menjawab aku bisa dan kalian benar dan kalian dibenarkan. Katakan kepadaku wahai orang-orang Ansor, wahai Muhammad, bukankah dulu kamu orang yang tidak memiliki tentara? Kamilah tentara kalian. Jawablah wahai orang Ansor, jawablah omonganku tadi. Wahai Muhammad, bukankah kamu dahulu orang yang tidak memiliki rumah, kemudian kami orang Ansor memberimu rumah? Jawablah demikian wahai orang Ansor. Katakanlah wahai orang Ansor, ya Muhammad, bukankah dulu engkau adalah orang-orang yang, bukankah engkau dulu Muhammad orang yang tidak memiliki apa-apa, kemudian kamu datang ke Madinah dan kami orang Ansor yang mencukupi kamu? Wallahi orang-orang Ansor, seandainya kalian menjawab seperti itu, kalian benar dan kalian dibenarkan. Tidak salah. Apakah kalian iri dengan orang-orang yang baru masuk Islam itu? Mereka pulang ke negerinya membawa unta, membawa sapi, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Aku serahkan keislaman mereka dengan memberikan sapi-sapi kepada mereka, unta-unta kepada mereka untuk keislaman mereka, sedangkan aku percaya dengan keislaman kalian tidak pakai unta, tidak pakai sapi. Wallahi orang-orang Ansor, sekiranya manusia semuanya memilih sebuah jalan, sedangkan kalian orang-orang Ansor memilih sebuah jalan, maka aku tinggalkan jalan-jalannya manusia dan aku akan mengikuti jalannya orang-orang Ansor. Wallahi Allahumma irhamil Ansor wa abna'il Ansor wa abna'il Ansor. Ya Allah, rahmatilah orang Ansor, anak-anaknya orang Ansor dan anak cucunya orang Ansor. Sahabat Ansor nangis semuanya. Naam ya Rasul, rodina, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho. Itu kehebatnya orang Ansor. Ya. Tidak dilupakan sama Rasulullah, dan kejadian ini tidak dilupakan. Kejadian ini akan mempengaruhi peristiwa yang akan saya ceritakan, yang saya ceritakan tadi, dan itu akan terjadi dalam perang Hunain tersebut. Singkat cerita, terjadilah Baiat Aqabah kedua. Inilah tolak atau tempat bertolaknya Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, karena sesudah datangnya 75 orang. Lah, ternyata kafir Quraisy mendengar kasak kusuk bahwa Muhammad ini mengumpulkan orang-orang Madinah karena ingin hijrah mencari bantuan. Ini kedengaran sama orang-orang apa? Kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy pagi-pagi harinya mendatangi jemaah haji dari mana tadi? Semuanya. Di situ kan banyak orang-orang musyrik. Didatangi sama pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Yang pimpinan-pimpinan kafir Quraisy ini mendatangi jemaah haji asal Madinah dan mendatangi ketua sukunya. Di antara pada waktu itu yang dijadikan pembesar Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya orang munafik nanti akan menjadi ketuanya orang munafik. Datanglah orang-orang Quraisy ini dan mengatakan, wahai sesepuh-sesepuh kota Madinah, kami telah mendengar bahwa sebagian di antara kalian tadi malam itu bermain mata dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar seperti itu? Abdullah bin Ubay bin Salul merasa tidak mungkin itu terjadi. Padahal terjadi.
Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Bapak Ibu, ini orang yang hampir dijadikan raja Medina oleh orang-orang sahabat Ansor. Seandainya Rasulullah tidak hijrah ke Medina, orang yang paling dijadikan nomor satu di Madinah adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya nanti ketika Rasulullah hijrah, dia ini orang yang paling benci sama Nabi. Nanti itu. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay mengatakan, tidak mungkin, kaumku tidak mungkin bertindak itu tanpa sepengetahuan aku. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ya alhamdulillah kalau gitu. Tapi dia nggak ngomong alhamdulillah ya, karena pada waktu itu kan belum masuk Islam. Akhirnya mereka senang, ternyata ketuanya saja mengatakan bahwa mereka nggak masuk Islam, kan gitu kan? Akhirnya sudah damai. Tapi orang kafir Quraisy ini nggak yakin dengan omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, maka mengirim mata-mata. Jadi sudah selesai musim haji, kok masih kelihatan sebagian orang Medina di sini. Ditangkaplah orang itu. Waktu itu yang tertangkap adalah Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini yang saya tadi ceritakan itu, yang nanti mewakili orang Ansor itu. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini ketangkep sama Mundir bin Amr. Kenapa kok ditangkap? Ini kan sudah selesai musim haji, kok masih keliaran-keliaran di sekitar Medina. Mungkin bagian dari orang yang apa? Ditangkap. Setelah ditangkap ini, Mundir bin Amr dilepaskan. Tapi Sa'ad bin Ubadah dicekal. Karena orang kafir Quraisy tahu Sa'ad bin Ubadah ini orang penting di Madinah. Ditangkap, disiksa, luar biasa disiksa. Ya disuruh ngaku. Tapi jelas tahu, ya nggak mungkin ini di sini kecuali mesti yang ikut baiat tersebut. Sampai Sa'ad bin Ubadah ini disiksa luar biasa. Kemudian datanglah orang Quraisy namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini berkata, bebaskan orang ini. Kafir loh ini. Mut'im bin Adi ini, bebaskan orang ini. Saya memberi suaka kepada orang ini. Kenapa? Karena Sa'ad bin Ubadah ini pernah menolong Mut'im bin Adi ketika membawa kafilah dagang. Perhatikan, Mekah itu di selatan, Medina itu di utara, Syam di utara jauh. Berarti orang Mekah kalau mau dagang ke Syam mesti melewati Medina. Makanya nggak berani, Pak. Diingatkan sama Mut'im bin Adi, kalian jangan hati-hati loh dengan orang ini. Dia ini orang Medina. Kalau sampai keluarganya ini tahu kalian siksa orang ini, wallah, kalian nggak akan selamat kafilah dagang kalian. Dan kita tahu Mekah itu tandus. Mekah itu menyandarkan ekonominya hanya pada perdagangan. Mau apa? Mau tanam padi, enggak tukul, Pak. Wong suket enggak tukul apa padi enggak itu di sana. Dagang. Lah kalau dagang mau enggak mau akan ke Syam, melewati kota Medina. Hati-hati. Orang ini orang Medina. Dia punya masa di sana, punya keluarga, punya suku. Kalau kalian menganiayanya, menyiksanya, kafilah dagang kalian tidak akan aman. Takut. Beda dengan Medina. Medina nggak dagang masih bisa makan, karena di Medina ada kurma, ada kebun kurma, ada pertanian. Kalau di Mekah nggak ada. Maka benar omongannya Mut'im ini, dibebaskan akhirnya. Nah, Mut'im bin Adi ini adalah di antara orang kafir yang dulu ketika Rasulullah dan juga keluarganya diboikot di lembah. Mut'im bin Adi ini termasuk orang yang inisiator membatalkan pemboikotan tersebut. Masih ingatkan itu? Ingat apa tidak? Kira-kira beberapa bulan yang awal-awal saya ngisi kajian di sini tuh. Ya. Mut'im bin Adi termasuk inisiator bagaimana caranya membatalkan pemboikotan. Jadi Mut'im bin Adi orangnya baik. Saking baiknya Mut'im bin Adi ini, Pak, perhatikan. Nanti ketika perang Badar, Rasulullah membuat instruksi, kalau kalian ketemu Mut'im bin Adi, jangan dibunuh. Wah, luar biasa. Padahal Mut'im bin Adi bawa pedang, ikut di barisannya orang kafir. Tapi kata Nabi, besok kalau kalian ketemu siapa? Mut'im bin Adi dalam peperangan, jangan dibunuh. Dan perang Badar itu, meskipun jumlahnya kaum musyrikin 1000, kaum muslimin 300, tapi yang 300 ini menguasai yang 1000. Di saat seperti itu, kaum muslimin ketemu Mut'im bin Adi sama temannya 2 orang.
Kaum muslimin kan di atas angin ini. Padahal cuma 300 jumlahnya. Ketemu Mut'im bin Adi. Para sahabat mengatakan, wahai Mut'im, kami diinstruksikan oleh Nabi untuk tidak membunuhmu. Menyingkirlah. Karena kami tidak akan membunuh. Menyingkirlah. Kata Mut'im bin Adi, kalau begitu saya memberi suaka kepada temanku ini, jangan dibunuh. Oh tidak. Karena temanmu ini tidak termasuk daftar yang tidak boleh dibunuh. Kamu selamat, dia ini nggak selamat. Menyingkirlah. Kalau saya tidak diizinkan memberi suaka kepada temanku ini, maka aku akan membelanya. Akhirnya para sahabat membunuh temannya, tapi selalu ditentengi sama siapa? Mut'im bin Adi. Akhirnya Mut'im bin Adi terbunuh. Ya karena gimana lagi? Kalau nggak gitu ya sahabat yang mati lah dibunuh dia. Mut'im bin Adi luar biasa, baik sama Rasulullah. Masih ingat kemarin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif dilempari batu kan nggak bisa masuk. Bagaimana kita masuk ke kota Mekah? Kita sudah diusir. Kan gitu kan? Terus ditolong sama siapa? Mut'im bin Adi sama keluarganya. Wahai anakku, keponakanku, pamanku, hunuskan pedang-pedang kalian. Kita datangi Muhammad supaya bisa masuk Mekah. Orang kafir padahal. Makanya Rasulullah ingat kebaikannya. Kalau nanti dalam perang Badar ketemu siapa? Mut'im bin Adi jangan dibunuh. Tapi tadi itu kisahnya akhirnya ya dibunuh juga. Kalau nggak gitu sahabat yang terbunuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya dibebaskan dan Sa'ad bin Ubadah kembali ke Madinah, tetapi baiat Aqabah kedua ini bocor sampai ke telinga siapa? Orang-orang musyrikin. Disinilah mulai terjadinya hijrah. Satu sedikit demi sedikit mulai hijrah. Gak langsung jadi satu, enggak. Sedikit demi sedikit. Tapi Rasulullah yang paling terakhir. Rasulullah itu ketika memerintahkan sahabat hijrah, karena Madinah sudah siap dijadikan tempat hijrah, Rasulullah belum dapat izin untuk hijrah. Para sahabat berangkat, semuanya berangkat, Rasulullah masih tertahan. Rasulullah mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar sudah menyiapkan perbekalan, semuanya mau berangkat. Rasulullah datang, sebentar ya Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar paham maksudnya Nabi. As-suhbah ya Rasulullah, apakah perlu pertemanan ya Rasulullah? Benar. Akhirnya Rasulullah sama Abu Bakar tidak ikut hijrah bersama sahabat yang lain, tertawan paling lambat. Nanti saya ceritakan. Nah, di awal-awal hijrah ini ada kisah yang luar biasa. Itu kisah antara Abu Salamah dan istrinya. Abu Salamah memiliki istri, namanya siapa? Ummu Salamah. Kan tinggal Abu ya jadi Ummu. Abu Salamah punya istri namanya Ummu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah adalah keluarga yang pertama kali hijrah ke Madinah. Abu Salamah ini sahabat Nabi plus saudara sesusuannya Nabi. Karena Rasulullah beserta Abu Salamah pernah disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Abu Lahab masih cinta sama Nabi pada waktu itu. Karena Nabi kan masih kecil. Abu Lahab pamannya Nabi. Oke. Abu Salamah ini hijrah. Ngejak istrinya, ngejak anaknya. Ketahuan keluarga istri. Maka keluarga istrinya datang menyeret Ummu Salamah. Tidak boleh ikut. Jika engkau telah hijrah, hijrahlah. Jangan engkau bawa anak kami. Jangan engkau bawa keponakan kami. Jangan engkau bawa adik kami. Berangkatlah sendiri ke Madinah. Jangan kau bawa adikku. Ya namanya siapa? Ummu Salamah. Maka Abu Salamah mengambil putranya. Ketika mengambil putranya, diambil juga sama keluarganya Ummu Salamah. Anaknya yang masih kecil diambil. Ketika melihat ya anaknya Abu Salamah ditarik dan dibawa oleh keluarganya siapa tadi? Ummu Salamah. Akhirnya keluarganya Abu Salamah marah. Karena saya mau tanya, anaknya Abu Salamah itu anaknya keluarganya Ummu Salamah apa anaknya keluarga Abu Salamah? Kenapa? Karena laki-laki, nasabnya ikut bapak. Paham maksudnya? Berarti bocah ini ikut nasab bapaknya. Ketika melihat anak kecil ini diseret-seret, marah keluarga besarnya Abu Salamah, mendatangi keluarga Ummu Salamah. Akhirnya anak kecil ini dibuat tarik-tarikan sampai putus tangannya. Putus tangannya saya ini. Putus tangannya anaknya. Akhirnya Abu Salamah berangkat sendirian, Ummu Salamah tertawan di keluarganya, dan anaknya
menderita tadi. Ummu Salamah ini kurus kerontang karena ditinggal pergi oleh Abu Salamah. Dan ini cintanya luar biasa Ummu Salamah sama Abu Salamah ini. Tertawan. Setiap pagi hari Ummu Salamah ini keluar Mekah sambil termenung melihat ke utara. Barangkali suaminya menjemput. Ketika matahari sudah panas, tidak jua kunjung sang suami tercinta, dia pulang. Besok harinya dia berangkat lagi ke Mekah bagian utara, melihat ke utara menunggu datangnya sang suami. Tidak kunjung jua selama setahun. Ummu Salamah melakukan itu. Badannya kering kerontang. Sampai-sampai enggak tega keluarganya Ummu Salamah ini dan mengatakan, kalian telah memisahkan Ummu Salamah dengan suaminya dan anaknya. Lihat, menderita, kurus sekali. Akhirnya biarkan dia menyusul suaminya. Pokoknya berangkat Ummu Salamah sendirian. Mekah ke Madinah itu berapa kilo? 450 kilo. Dan dulu kalau sekarang jalannya gini Pak, sampai. Kalau dulu berangkat ke utara ada bukit, belok kanan. Ke utara lagi ada bukit, belok ke kiri. Sampai sendirian Ummu Salamah. Saking pentingnya hijrah meninggalkan negeri kafir pada waktu itu. Kebetulan di tengah jalan beliau ketemu seorang Quraisy namanya Utsman bin Tolha. Orangnya baik. Ketika melihat yang berangkat ini Ummu Salamah, nggak diajak ngomong, cuma dibuntuti, dijaga, dikawal. Sampai di daerah Kuba, Utsman bin Affan baru ngejak ngomong, disinilah tempat suamimu, pergilah ke desa ini. Tadi ketemu Abu Salamah dan Ummu Salamah. Lah, saya tutup dengan kisah ini. Dalam riwayat dikatakan, Abu Salamah ini ngajari doa kepada istrinya. Kalau kena musibah, maka ucapkanlah doa agar musibah itu menjadi anugerah. Siapa yang bisa doanya? Sudah pernah saya sampaikan kan itu kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami hanyalah milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa ini. Wa akhluf li khairan minha. Dan berilah ganti yang lebih baik. Dihafal sama Ummu Salamah doa ini. Pokoknya kalau kena musibah, baca doa ini agar musibah tadi diganti Allah menjadi anugerah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami milikmu dan akan kembali kepadamu. Berikan pahala atas musibah yang menimpa ini ya Allah, dan berikan ganti yang lebih baik. Dihafal sama Ummu Salamah. Sampai nanti terjadi peristiwa dahsyat. Apa itu? Wafatnya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sungguhnya kami hanya milikmu dan akan kembali kepadamu. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku. Ummu Salamah mau meneruskan, gak jadi. Karena kan kalimat yang terakhir kan, dan berilah ganti yang lebih baik. Mau ngomong, bingung Ummu Salamah ini. Gak jadi, ditahan. Ya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami milikmu dan akan kembali kepadamu, dan berikan pahala atas musibah yang menimpaku. Seharusnya kan kelanjutannya kan Allahumma jurni fi lanjutannya adalah wakhluf li khairan minha, berikan ganti yang lebih baik. Tapi dia bingung. Ada tak manusia yang lebih baik dari Abu Salamah? Apakah ada lelaki yang seperti Abu Salamah? Tidak ada, makanya dia ragu-ragu ngomong ini. Tapi karena ini kan hadis, perintah Nabi, ya dibaca akhirnya. Wakhluf li khairan minha. Wallah, Rasulullah datang lamar Ummu Salamah. Bagus mana Abu Salamah sama Ummu Salamah? Mohon maaf. Bagus mana Abu Salamah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nikah, dilamar, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang masih
sungguhnya aku adalah wanita yang memiliki anak yang banyak. Dan aku adalah seorang wanita yang pecemburu ya Rasulullah. Adapun anakmu, anaknya Abu Salamah, kan keponakannya Nabi, akan menjadi tanggunganku. Adapun cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah, ya, agar engkau tidak terlalu berlebihan dalam cemburu kepadaku. Karena nikah Abu Salamah sama Ummu Salamah menikah. Rasulullah, saya tadi ngomong apa? Akhirnya Abu Salamah, mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama Ummu Salamah menikah. Dan Rasulullah punya anak tiri namanya Umar bin Abi Salamah. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz nanti gimana sama Abu Salamah kalau di surga? Ustaz? Kalau istrinya diambil sama Rasulullah SAW? Nggak ada orang di surga sakit hati, itu nggak ada. Akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ridho, semuanya ridho, nggak ada yang terlukai. Di surga semuanya senang, nggak ada orang yang ada orang itu Pak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tertawa melihat dua orang yang saling bunuh-membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Yang sering antum dengarkan orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tapi ada hadis yang berbunyi Allah takjub dengan dua orang yang saling membunuh, ya, tapi dua-duanya masuk surga. Orang yang membunuh masuk surga dan yang dibunuh masuk surga. Bagaimana ceritanya? Kok bisa seperti itu? Orang ini membunuh di perang jihad fisabilillah, membunuh. Akhirnya yang terbunuh ini mati syahid. Ini kafir. Kemudian dia masuk Islam, ya, dan dia masuk Islam, terus jihad, terus orang yang membunuh tadi terbunuh. Ini dua-duanya masuk surga nanti. Dan nggak ada saling marah di surga, nggak ada. Dua-duanya saling ridho. Allah hilangkan hasad, dengki, iri, hilang semuanya dan tidak ada perasaan seperti itu. Itu kisah tentang Ummu Salamah dan Abu Salamah. Saya lanjutkan dikit lagi. Yang kedua, kisah Suhaib bin Sinan. Ini belum hijrahnya Rasulullah. Sebagian sahabat yang berangkat duluan ini. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kenapa dikatakan Ar-Rumi? Karena dia ini pernah menjadi budaknya orang Romawi. Rumi, jadi budaknya Romawi dulu. Lalu dia masuk Islam, dia hidup di Mekah. Bukan orang Quraisy ini. Bukan orang Quraisy. Dia ini masuk Islam, ketika masuk Islam, hijrah. Dicegat sama orang-orang kafir Quraisy. Dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini dulunya orang miskin, orang fakir. Kemudian datang ke Mekah, pinter dagang, untung banyak, jadi kaya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini jadi kaya orangnya. Maka ketika dia berangkat ke Madinah membawa harta-hartanya, dicegat sama orang Quraisy, warga pribumi. Sedangkan Suhaib ini dianggap pendatang, maka dicegat. Orang Quraisy mengatakan, "Ataitana fakiron khakiran." Wahai Suhaib, kamu masih ingat dulu? Kamu dulu datang ke kota Mekah dalam keadaan hina, miskin, tidak punya apa-apa. Fakathura maluka indana. Kemudian engkau berbisnis di kota Mekah dan engkau menjadi kaya raya dengan harta-harta kami. Kemudian engkau meninggalkan kota kami dan membawa harta-harta kami. Padahal itu hartanya siapa? Ya, hartanya Suhaib sendiri. Tapi merasa Suhaib ini dulu datang nggak bawa apa-apa. Ya, biasalah orang warga pribumi kadang-kadang gitu kalau ada pendatang sukses itu. Akhirnya dicegat. Jika engkau ingin ke kota Madinah, silakan. Tapi engkau harus tinggalkan apa? Harta-hartamu. Akhirnya Suhaib mengatakan, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali atuhalluna sabili?" Ya. Apakah sekiranya jika aku tinggalkan semua hartaku ini, kalian akan membiarkan aku pergi ke kota Madinah? Mereka menjawab, "Na'am. Tinggalkan hartamu, silakan keluar ke kota Mekah. Kami juga nggak senang sama kamu." Nah, ditinggalkan semua hartanya, Suhaib dia nggak bawa apa-apa, datang ke kota Mekah. Peristiwa ini kedengaran Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW mengatakan, "Robihah Suhaib, Robihah Suhaib." Beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Perniagaannya
mendapatkan untung, maksudnya perniagaan akhirat. Ya. Dan kisah yang nomor 3, kisah Umar bin Khattab hijrah dengan temannya Ayyas bin Abi Rabi'ah. Umar dalam riwayat terang-terangan, dalam riwayat seperti itu. Tapi dalam riwayat ini Umar ini janjian sama Ayyas. Jadi hijrahnya ini nggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, mencari selam, mencari waktu kosong gitu loh. Karena kalau ketahuan orang kafir pasti dicegat dan disiksa dan tidak boleh. Akhirnya Umar bin Khattab ini janjian sama seorang yang bernama Ayyas bin Abi Rabi'ah. Janjian, kita akan bertemu di sebuah tempat namanya At-Tanadhub. Nama tempat ya, saya sendiri belum tahu tempat itu. At-Tanadhub. Kita ketemuan di sana, dari sana kita jalan bareng menuju Madinah. Akhirnya setelah janjian waktu sekian-sekian ketemu ya antara Umar bin Khattab dengan Ayyas. Dikejar sama Abu Jahal. Abu Jahal pada waktu itu bersama saudaranya namanya Ayyas. Abu Jahal, kemudian Haris, sama Ayyas, ini ibunya satu. Berarti bapaknya belum tentu satu, mungkin ibunya nikah lagi atau gimana. Jadi Abu Jahal ini menyusul. Ya, menyusul siapa tadi? Ayyas, dan Abu Jahal ditemani Haris. Abu Jahal, Haris, sama Ayyas yang dikejar ini semuanya itu saudara seibu. Bisa dipahami? Oke. Dikejar ketemu. Maka Umar bin Khattab bersama Ayyas didatangi Abu Jahal sama Harith. Wahai Ayyas, inna ummaka qad nadarat alla yamassa ra'sa mustun. Wahai Ayyas, saudaraku, sesungguhnya ibumu telah nadar bahwa sisir tidak akan menyentuh rambutnya. Apa maksudnya? Sisir tidak menyentuh rambutnya artinya apa? Ibu kita itu janji, nadar, tidak akan pernah menyisiri rambutnya. Artinya tidak berdandan. Wala tastadil bisyamsin, dan ibumu tidak akan bernaung dari panasnya matahari. Jadi ibunya itu nadar. Kalau Ayyas tidak balik ke sini, saya bersumpah nadar tidak akan menyisiri rambut dan tidak akan pulang dan tidak akan berlindung dari panasnya matahari. Tahu maksudnya kan? Terus memanaskan dirinya di bawah terik matahari. Akhirnya ya Ayyas ini nggak tega, ragu-ragu Ayyas. Ketika Umar bin Khattab melihat Ayyas ragu-ragu, maka maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Ayyas, innahu wallahi in yuridukal qawm illa liyuftinuka. Wahai Ayyas, jangan kau dengarkan perkataan Abu Jahal. Ibumu baik-baik aja, tidak ada yang seperti dia ceritakan. Jangan kau gubris. Tapi namanya anak. Dan yang ngomong ini siapa? Saudaranya sendiri. Akhirnya ikut. Wah, Umar sudah, firasatnya sudah mengatakan ini tidak benar, ini pasti akan terjadi sesuatu. Tapi ini tetap Islam, bukan berarti balik kafir, enggak. Ayyas Islam. Karena membujuk Ayyas, ayo kita berangkat, jangan kau hiraukan Abu Jahal. Dan Ayyas tidak peduli. Maka akhirnya Umar bin Khattab turun dari untanya. Untanya Umar ini luar biasa. Untanya Umar ini luar biasa. Akhirnya Umar ngomong, kalau kamu ingin menjenguk ibumu tidak apa-apa, tapi peganglah untaku, naikilah untaku, dan jangan pernah meninggalkan punggungnya untaku. Untanya Umar hebat. Akhirnya gantian, Umar memakai untanya siapa tadi? Ayyas. Untanya Umar dikasihkan Ayyas dengan harapan agar Ayyas ini selamat dari makar dua orang ini. Ayyas naik untanya Umar, balik ke kota Mekah. Abu Jahal itu namanya Abu Jahal tapi orangnya cerdas. Ya, orang Arab jahiliyah memanggil dia Abul Hakam. Hakam itu bapak kebijaksanaan, hikmah, Hakam. Tetapi orang Islam memanggil dia apa? Abu Jahal. Setelah jalan, Abu Jahal ngomong, ya, wahai Ayyas, adikku, saudaraku, untaku ini bermasalah. Tolong izinkan aku memakai untamu. Ayyas ini nurut. Akhirnya Ayyas ini turun, padahal dipesan-pesan sama siapa? Umar bin Khattab, jangan kau tinggalkan apa?
punggung untaku. Dia lepas, turun dari punggungnya untanya Umar bin Khattab, dinaiki Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini kan tandingannya Umar bin Khattab. Ya, selevel, untanya pun selevel sama Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau mendengar orang kafir masuk Islam, didatangi ke rumahnya, dipukuli, diseret-seret. Selalu seperti itu. Pokoknya kalau dengar orang masuk Islam, didatangi rumahnya, dipukuli sama Abu Jahal. Umar pun demikian. Umar ini kalau dengar ada orang masuk Islam waktu jahiliyah, didatangi sama Umar dan dipukuli sama Umar. Kalau di jalanan dengar ada orang masuk Islam, dipukuli sama Umar. Makanya Umar bin Khattab ketika masuk Islam, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Mendatangi rumahnya Abu Jahal. Karena sama-sama gedenya. Dalam riwayat Umar bin Khattab ini kalau naik kuda, itu kakinya itu hampir menyentuh tanah. Antum buka riwayat tentang fisiknya Umar bin Khattab, kekar gede gitu orang. Maka untanya juga unta pilihan gitu loh, maksud saya itu. Akhirnya dinaiki sama Abu Jahal. Ketika Ayyas ini turun, langsung didekap oleh dua orang, diikat sampai dibawa ke Mekah, kemudian diumumkan di Mekah, apa yang kalian lakukan terhadap orang bodoh ini. Akhirnya dikhianatilah Ayyas. Akhirnya Ayyas dikhianati oleh kedua saudaranya dan dihina-hina di kota Mekah. Itu tentang kisah beliau. Itu yang ingin kita sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang, saya akan ceritakan bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok itu saya akan ceritakan Rasulullah itu kan kalau hijrah dari Mekah menuju Medina, namanya Medina itu kan di utaranya Mekah. Menurut seharusnya langkah yang dilakukan kalau hijrahnya ke Medina, berarti Rasulullah kan berjalan ke arah utara. Betul apa tidak? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena sekiranya Rasulullah itu berjalan ke utara, pasti kekejar dan pasti akan kena. Maka Rasulullah kemana? Selatan. Ke gunung, ke Jabal Sur, ke Gua Sur. Sudah pernah ke Gua Sur? Ke selatannya Mekah, selatan agak itu. Ke sana 3 hari di sana. Gak langsung, kalau langsung kejar. Jadi orang kafir ngejarnya ke utara. Padahal Rasulullah kemana? Ke selatan. Sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang bagian ngirim makanan siapa? Putrinya Abu Bakar. Siapa namanya? Asma. Ya, Asma. Kemudian anaknya Abu Bakar namanya Abdurrahman, itu bagian memberikan info. Kalau setelah sholat Isya, mohon maaf ya belum ada sholat pada waktu itu. Pokoknya setelah waktu Isya, siapa? Abdurrahman ini berangkat ke gua itu, ngasih informasi. Orang kafir lagi ini, lagi itu. Waktu subuhnya, budaknya Abu Bakar mengembalakan kambing ke tempat itu untuk menghapus jejaknya Asma dan jejaknya siapa tadi? Abdurrahman. Sangat sempurna desainnya Abu Bakar pada waktu itu. Ya. Dan ketahuan akhirnya dikejar ke sana, tapi Allah menyelamatkannya. Setelah Rasulullah berjalan ke selatan, kemana Rasulullah? Ke barat. Sampai ke pesisir Laut Merah. Antum kalau lihat peta kan, Jazirah Arab itu kan sebelah baratnya adalah Laut Merah. Dari pesisir inilah Rasulullah terus ke utara sampai kota Madinah. Berarti Rasulullah memakai jalur apa? Pantai, jalur yang tidak. Nah dari jalur inilah nanti Rasulullah dikejar sama Suraqah. Bagaimana kisahnya besoknya? Itu kan sekilas doang. Untuk menceritakan di gua saja itu panjang ceritanya. Di gua itu banyak kejadian yang luar biasa. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. 1 jam lebih ya, 1 jam 15 menit lah kurang lebih kita sampaikan materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dengan adanya kajian Sirah Nabawi ini semakin menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya, mengerti bagaimana perjuangannya, sehingga dengan mengerti perjuangannya itu kita semakin cinta dan semakin melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.